Ya, halo, jumpa lagi di kelas startup. Kita kali ini bahas tentang social set. Jadi kita akan bahas platform apa yang kita gunakan, kemudian bagaimana kita men-set up profile, dua jenis konten sosial media, kemudian sosial media content mix, formula caption, dan schedule konten. Platform media apa yang akan kita gunakan? Kita mempertimbangkan 4 hal ini. Siapa customer kita, apa sosial channel yang mereka sukai, kemudian siapa kompetitor kita, dan channel apa yang biasanya bekerja baik untuk mereka. Kemudian lihat konten-konten yang kita mau buat dan mana konten-konten yang sesuai dengan yang paling disukai. Kemudian berapa waktu dan budget yang kita miliki untuk sosial media dan platform apa yang paling make sense untuk kita investasikan. Apakah itu Facebook atau Instagram atau YouTube atau TikTok atau Twitter, lihat dari eksperimen yang kita gunakan. Kemudian ada 5 konten sosmed ya. Yang pertama inspiratif, jadi konten yang memotivasi audiens kita, yang menginspirasi mereka untuk bermimpi, memberikan mereka kepercayaan diri dengan mimpi dan aspirasi mereka. Yang kedua edukasi, yaitu konten yang memberikan pendidikan kepada audiens tentang sesuatu hal yang mensupport mereka untuk mengatasi tantangan atau masalah-masalah yang mereka hadapi dan menjadi pertimbangan untuk mereka mencapai tujuan-tujuan mereka. Kemudian konten humor, yaitu yang membuat audiens tertawa. Kemudian konten emosi, yaitu yang terkoneksi dengan emosi audiens, apakah itu happiness, kebahagiaan, kesedihan, koneksi, ketakutan, excitement, dan contentment. Kemudian yang berikutnya yaitu konten yang membagikan inner working of your business or life, typically a good one for personal brands or influencer. Jadi membagikan apa ya istilahnya proses kreatif dari produk atau jasa kita yang menggambarkan tentang brand diri kita. Nah, ini ada sosial media content mix, yaitu memadukan dari berbagai channel sosmed. Kita bisa lihat listnya, jadi kita cari tahu alasannya kenapa, terus berapa persen dari konten, terus berapa post tiap bulannya, kemudian channelnya kemana aja, itu kita buat jadwal. Nah, kemudian ini ada formula caption ya, contoh aja. Jadi yang pertama misalnya untuk stop the scroll. Jadi gimana caranya supaya pembaca itu berhenti di postingan kita. Misalnya ini contohnya ya. Pakai kalimat-kalimat yang provokatif misalnya. Terus bagian keduanya berisi problem atau sesuatu yang terkait dengan tujuan. Kemudian bagian ketiganya tentang path forward. Jadi apa-apa yang untuk menjawab problem tersebut. Kemudian yang bagian keempatnya yaitu call to action. Kita arahkan supaya pembaca itu melakukan sesuatu. Nah, ini ya contohnya caption formula. Yang pertama, stop the scroll. What statement or question can you ask that get someone stopping on your post and wanting to hit see more in the first place? Jadi statement apa yang penting, kemudian pertanyaan apa yang kita tanyakan yang membuat orang berhenti melihat postingan kita dan melihat kelanjutannya ketika pertama lihat. Kemudian bagian keduanya problem or goal association. Jadi apa yang kita bisa katakan, kita sampaikan, yang kita bagikan tentang diri kita dan
menunjukkan kepada audiens bahwa kita mengerti dan relate kepada masalah dan tujuan mereka. Kemudian seksi 3-nya path forward, solusi apa yang kita bisa bagikan untuk membantu mereka mengatasi masalah atau mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat, ya. Biasa berbentuk cerita, list, atau tips-tips yang lain. Kemudian seksi keempatnya call to action. Jadi apa yang kita ingin lakukan, yang ingin pembaca lakukan, apakah membeli atau berkunjung ke web atau yang lain-lain. Itu ya beberapa kiat. Teman-teman nanti bisa coba praktekkan.